lagi di malam minggu bersama Rumah Inspirasi. Saat ini kita kedatangan tamu agung dari Bandung, Kang Denny. Kemudian tamu agung dari wilayah Ciakar, Purwakarta, dan putri tercantik yang berasal dari lereng Gunung Bongkok. Oke, bincang-bincang saat ini tentang terkait hadirnya kami di Kampung Yono. Tentunya dengan latar belakang yang berbeda, kita menyatukan satu visi untuk melangkah ke depan yang lebih baik serta bisa menjadikan masyarakat desa sekitar yang kita tinggali lebih berkembang, lebih maju, dan lebih sejahtera. Harapan bersama tidak terlepas dari sektor kendali pendidikan, nilai usaha yang bisa mewujudkan nilai ekonomi. Tentunya Kang Denny, terima kasih atas kedatangannya di Rumah Inspirasi untuk bisa meluangkan waktu di malam ini. Pak Andi seorang guru tentunya yang terlibat di sekolah SMP Negeri Cisarua, SMP Negeri Tegalwaru, dan Teh Siti seorang ahli kebun dan ahli peternakan di sektor kami. Oke. Di sekitar kita yang cukup luas, otomatis untuk pasokan pakannya nanti akan tercover begitu sih. Iya, maksudnya seperti itu. Sip, di lain itu ya, itu kan baru satu program yayasan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sektor peternakan. Iya, betul. Dengan cukupnya lahan pakan, artinya nanti bisa menopang dengan populasi yang begitu banyak. Oke, sip. Lanjut, yang kedua kira-kira apa Teh Siti yang menjadi nilai optimisme Teh Siti Kampung Yono ini cepat terwujud? Pertama, dari segi pembelajaran itu tidak untuk formal, tapi dia juga menerima non formal gitu Pak. Seperti latar belakang pendidikan saya cuma tamatan SMP, tapi saya bisa dengan mudah belajar di yayasan. Apakah belajar tentang peternakan kah? Belajar tentang perkebunan kah? Mengikuti kegiatan Zoom meeting? Seperti itu Pak. Oke, jadi adanya kolaborasi antara pendidikan non formal dengan informal ini disatukan satu padu untuk mewujudkan sinergi antara Formal dan non formal. Pembelajaran yang tidak biasanya ya. Iya, tidak biasa. Pekerjaan yang pendidikan yang tidak seperti hanya di ruangan kelas gitu kan. Iya. Oke, tentunya nanti ke depan anak didik tersebut akan memiliki pengetahuan dan skill-skill melebihi anak-anak didik yang hanya sekedar di sekolah ya. Iya, sekedar di sekolah. Oke, siap. Bagus, sangat cerdas sekali Teh Siti. Poin ketiga apa Teh Siti? Kira-kira masih ada nggak yang menjadi optimisme Teh Siti? Mungkin baik lagi ke peternakan Pak. Kan peternakan itu mengeluarkan kotoran. Kotoran itu bisa bau menyebabkan ke lingkungan. Secara tidak sadar, kita kan kehidupan manusia itu hidupnya mulai dari alam. Kenapa kita tidak mencoba menanam tanaman dengan mengolah limbah yang ada, berubah lagi ke pola hidup manusia yang sehat. Jadi kita nggak perlu beli ke pasar, bisa membuat dapur mandiri. Contoh kecilnya menanam cabai, tomat, seperti itu Pak. Saling keterikatan dari hewan ternak, kemudian limbah dari kotoran hewannya diolah kembali untuk sumber nutrisi tumbuhan ya. Iya. Dari tumbuhan kembali ke konsumsi dan seperti itu seterusnya. Iya. Oke.
samping bisa menghemat, jadi ilmu-ilmunya tuh yang di sini diterapkan ya. Iya. Untuk hidup kedepannya jadi tahu seperti ini, walaupun untuk sekarang kita memang tidak punya uang, tapi kita tahu cara nyari jalan uang itu sendiri. Jadi uang itu ngikut ke kita, bukan kita yang ngejar uang, tapi uang yang ngejar kita. Ke ini nih Pak Andi nih, seorang owner nih dari peternakan ikan patin ya, lebih ke budidaya pembenihan ya. Ya, pendedaran Ikan patin. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa sampai dengan saat ini Pak Andi melakukan usaha ini atas dasar pembelajaran yang dilakukan di Kampung Ilmu, Pak. Ya, Apakah betul itu? ya betul. Oke. Termotivasi dari ini ya, dari penghasilan bahwa sebagai kerja sebagai statis itu sangat enak sekali, dan dari situ saya berpikir bagaimana caranya untuk bisa menambah income ya. menambah income dari penghasilan saya sendiri. Dari situ saya mulai berpikir bagaimana caranya Mulai melakukan usaha. Nah, tentunya dengan memulai itu ada beberapa tahapan, di antaranya ya pembelajaran apa yang Pak Andi lakukan gitu, sehingga sampai dengan saat ini bisa mewujudkan satu poin usaha. pada awalnya sih dulu kan karena kebetulan di SMP itu dekat sama rumah ilmu ya, Pak. Berapa lama Pak Andi proses pembelajaran itu? Kurang lebih sekitar 6 bulan. 6 bulan belajar, kemudian Pak Andi mencoba dari awal ya. Ya, karena kebetulan basic saya juga pendidikan di otomotif, jadi pas begitu belajar juga saya betul-betul dari nol, nggak tahu cara tatanan air, terus kemudian bibit, perawatan. Nah, Jadi tidak nyambung ya dari ya, dari jurusan otomotif basic otomotif ke perikanan. kan ke anyir gitu ya, Ya, dari hitam oli gitu kan, menyengat bau bensin, mesin putaran, ya. ke air ya, ke anyir gitu. Sangat jauh sekali, tapi memang hebat Pak Andi. Alhamdulillah kurang lebih selama 6 bulan saya belajar, terus udah menguasai ilmunya, bagaimana cara turun air, terus cara perawatan ikan, dan setelah itu saya mencoba untuk mengembangkan di rumah, dan alhamdulillah dari 2 kolam itu panen pertama maksimal, hasilnya itu lumayan lah, nggak ada hasilnya, terus bikin lagi. Tapi ada harapan untuk supaya Pak Andi bisa menularkan gitu kemampuan ilmu yang dimiliki, Dengan harapan kita bisa menularkan ilmu itu ke orang lain. Dan jadi memang tupoksinya ya, Iya. tugas pokok dan fungsinya kita belajar, kemudian bisa dan menularkan kemampuan ilmu tersebut terhadap orang lain ya, untuk supaya terus generasi ini berkelanjutan. Mantap, Pak Andi. Sip, berarti Pak Andi bersumber dari Kampung Ilmu ya. Salah satu pengusaha ya, salah satu pengusaha yang bersumber dari Kampung Ilmu, dan sekarang bisa kita lihat hasil dari pekerjaannya gitu, dengan adanya kolam di rumahnya, kemudian dengan adanya transaksi dengan pasar gitu kan, sudah terwujud gitu. Sudah nampak jelas poin usahanya berjalan. Sukses Pak Andi. Ini nih satu lagi dari Bandung. Wah, kayaknya Bandung mesti gua nih. Kalau lu dari Bandung, gua juga sama dari Bandung. Enggak deh, Kang Denny ya, kita biasa Sunda, Kang Denny. Mudah-mudahan orang-orang di luar sana, syukur dari Sabang sampai Merauke, bisa melihat, bisa menonton, dan apa yang kita diskusikan, bahwa belajar itu poin utama. Sistem pendataannya, database-nya. Nah, database dari sila-sila hewan-hewan ini, biar si kambing ini dia terlihat dengan jelas
asal usulnya dari mana. Oke, berarti nanti kita bisa mengakses kapan saja, di mana saja Iya. untuk misalkan identitas A gitu kan, Iya. hewan A dengan inisial misalkan Asdog atau Takusing, kita ibaratkan Iya. dua nama itu misalkan Asdog, kita akses atas nama Asdog lahir di bulan apa, tahun Iya. berapa sampai Lokasinya di mana. Oke, siap. Di situ kita bisa akses juga berapa banyak selama hidup dia makan. Bisa Nah. akses juga, Bisa. bisa ya. Oke, bobot, Bobot tentu. ketinggian, Ketinggian. panjang. Iya. Nah, untuk kisah cinta mungkin kita tidak bisa masukkan di situ ya. Oh, tidak bisa. Oh. Susah itu. Tapi memungkinkan Kang Denny karena apa? Adanya mungkin ya yang terjadi gitu, kawin silang antara Asdog dengan Takusing atau misalkan sila-sila itu kan mungkin saja ya, Iya. tapi akan dimasukkan Iya. ke situ. Berarti ini semacam ini ya, semacam database yang berbasis aplikasi begitu. Iya, betul. Apakah nanti akan dibuat meluas untuk supaya orang yang melihat kemudian tertarik dan request untuk membeli Kang Denny? Nah, tentu nanti ke depannya kita ke arah profit ya, ke arah income kampung ilmu ini. Jadi nanti akan dibuat semacam sebuah aplikasi yang bisa memudahkan para pembeli untuk mengakses si kambing-kambing yang kita miliki. Oke, berarti nanti ke depan misalkan saya perlu kambing nih, Ya, wah udah download aplikasi di Play Store mau ya. ya, Download aplikasi, kita lihat beberapa fisik kambing dan ada yang tertarik dengan harga yang sesuai dengan kantong, bisa langsung membeli ya. nah bisa langsung pesan. Oke. Ya, nanti disiapkan. Bisa dikirim langsung ya. Iya. Oh, dengan pengirimannya mungkin ya di situ Iya. tidak harus. Oke, siap. Nih ada pertanyaan nih Pak mengenai perasaan Pak. Boleh kan? Hah? Malam minggu ini kan tidak luput ya dari perasaan yang dimana orang lain berkeliaran di luar sana untuk melakukan biasa aktivitas muda ya. Sementara kita ngobrol di sini, minum gitu kan, ngopi, diskusi, bincang, ya sedikit curhat lah. Pak Andi, apakah sampai saat ini masih merasa pede dengan identitas jomblo? Masalahnya saya dengar Pak Andi jomblo ini kan, gimana? Ya sebetulnya untuk itu sih nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Untuk saat ini saya lebih fokus ke kayak bangun usaha kayak gitu. Keinginan ada tetapi prioritasnya yang Iya. lain gitu. Iya. Oh, super sekali ya. Keinginan ada ya, tetapi belum jadi prioritas. Mungkin setelah nanti terbentuknya usaha itu jadi jadi Terus usaha. bisa membantu banyak orang dalam usaha itulah. Jadi mungkin apakah kalau mungkin ini pemikirannya seperti ini ya. Kalau misalkan Pak Andi punya pasangan, nanti si waktunya akan terbagi gitu, akan terbatasi Iya gitu. betul. Oh, Jadi lebih untuk saat ini lebih fokus ke situ lah. nah, jadi lebih ingin waktu ini berguna untuk orangnya, tidak untuk kekasih Pak nanti ke depan. Nah, kalau Kang Denny, saya tidak akan menanyakan masalah perasaan, tapi saya akan menanyakan mengenai ini pilihan. Nah, Kang Denny, macam seperti apakah yang Kang Denny pilih? Macam perempuan seperti apakah gitu? Sementara saya melihat bahwa ada banyak orang-orang yang di sekeliling Kang Denny ini dekat gitu loh. Iya. Dengan si A dengan si A yang dengan fisiknya mungil gitu kan, si B dengan fisiknya nol gitu kan. Kira-kira pilihannya di mana Kang Denny? Pilihannya dengan karakter seperti apa? Nggak ada. Oh belum, tidak ada karakter ke situ ya? Ada karakter apa? Nggak ada spesifikasi gitu ya. Lebih Harus ke- SSI, Ah. HDT. Oh, Nggak ada. Jadi lebih ke merasa nyaman aja ya, Iya. nyaman, santap gitu, Terima tidak? saya udah. Bagus.
pasca perawatan cempe mengurus lagi hingga mengawinkan hingga tumbuh lagi Pak. Oh, sampai dia punya generasi ya, Iya, sampai dia punya punya generasi. anak ya. Tetap Kambing apa ini Teh Siti yang dominan Teh Siti rawat ini? mungkin untuk yang saya sekarang rawat itu ada etawa sama sanen. Kebetulan sekali sanennya itu blueblad Pak, dari Swiss asli. Sanen ya. Iya, Kambing sanen Sanen dan etawa. yang biasa kita makan di pinggir jalan sate itu bukan? Oh, jelas bukan. Oh, Itu bukan. kambing kacang. Itu kambing kacang. Jadi kambing kacang bukan kambing Swiss. Sepertinya dagingnya tidak masuk pasar biasa ya. Kambing. Ada kolaborasi antara ini robotik dengan ini, otomatisasi dengan sektor ini. Untuk otomatisasi Kambing. sektor kambing itu ada yang sudah terrealisasi, salah satunya pemberian minum secara otomatis dan juga pemisah kotoran hewan secara otomatis, kotoran padat dan juga kotoran cair terpisah secara otomatis. Oke, dan akhirnya nanti kotoran padat dan pisah ini akan dikemanakan Kang Denny? Nah, kotoran padatnya itu akan dijadikan pupuk. Enggak, maksudnya nanti akan digeser kemana di Oh, sistemnya. uh, Sistemnya itu nanti dia itu si dikumpulkan di satu tempat maksudnya Iya. gitu. jarak antara kandang ya dari atas ke bawah itu dia ada rongga kan, ada ruang. Nah, ketika hewan itu Berak. melakukan berak ya, berak, dia kohenya itu akan turun ke bawah. Nah, kita akan tampung itu. Nah, itu terpisah secara otomatis oleh sistem. Nanti akan digerakkan oleh conveyor. Nah, si kotoran padatnya lalu dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Nah, wadah penampung seperti itu. Oke, jadi tidak ada yang terbuang Iya. langsung di tempat itu ya. Ya, Bagus. Itu untuk kolaborasi antara otomatisasi dengan sektor kambing ya. ya. Sektor ikan pun sama ya. Ke depan akan mulai merancang lebih ke mesin penghitung ikan atau alat penghitung Alat 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 dengan mesin mungkin fungsinya sama tetapi model ini berbeda ya. Sip, bincang-bincang malam minggu ini terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan malam minggu selanjutnya kita masih bisa bertemu, selalu bersedia untuk diundang walaupun tidak banyak amplop yang kita keluarkan, tentunya dengan air putih yang hangat, dengan senyuman yang manis. Berikut harapan mungkin yang lebih besar untuk harapan kita bahwa setiap orang memiliki keilmuan untuk bisa melakukan hidup yang lebih produktif ya. Gitu. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin agenda ke depan kita apa ini kira-kira ada request nggak agenda ke depan? Pembahasan dan bincang-bincang kita mengenai apa? Apa yang harus kita bincangkan ke depan? Pak Andi dulu, kira-kira apa? Seputar apa yang kita harus bincangkan ke depan? Lebih ke ini ya, Curhat? bukan Oh, bukan. kayak sosialisasi ke masyarakat, biar masyarakat tuh lebih tahu Ya, bahwa ada wadah gitu ya yang ada apa ya, ada sistem usaha yang dapat menghasilkan. Oke, siap. Jadi orang bisa mengakses ya. Mungkin orang-orang yang masih berpikir bingung untuk melakukan usaha apa yang saya harus lakukan gitu. Dan di sini ada tempatnya gitu. Oke, dengan pembelajaran yang cukup singkat, kemudian pasti ya hasilnya. Gitu. Kang Denny, kira-kira apa nih pembahasan untuk di minggu ke depan nih, malam minggu ke depan? Mungkin tentang Cinta? Hah? Tidak.
Jangan dulu mungkin. Bahas cinta itu tiada akhir. Oke, oh keren tuh. Susah, Pak. Bagus itu, cinta tiada akhir tetapi adanya koma. Iya. Gitu kan, putus nyambung lagi, putus nyambung lagi gitu. Iya. Dan akhirnya tanda tanya Jadi apa? kan terus bakal dibahas terus. Ada apakah dengan cinta? Mungkin itu ya tema. Boleh, tema, boleh. ada apa dengan cinta, itu tema di malam minggu yang akan datang, tetapi dengan tamu undangan yang lain. Oh, iya. Mudah-mudahan ada yang bersedia dengan tema ada apa dengan cinta. Waduh. Oke, sip. Kang Denny, apa kira-kira gak pembahasan apa dan diskusi apa yang diharapkan oleh Kang Denny untuk di malam minggu ke depan? Mungkin tentang seni, Pak. Seni. Iya. Oke, jadi orang inginnya seperti apa? Orang mengenal tentang seni, apa orang harus bisa memiliki seni, atau seni itu indah atau gimana? Persepsi seni di jiwa tiap orang, Oh, dari iya. pandangan tiap orang. Hmm. Gimana sih seni itu? Ah, Karena seni itu kan susah ya, abstrak ya. abstrak, betul. Kita bisa lihat ini, wah ini itu seni. Pas bunga ini dengan apa namanya, peletakannya seperti ini, Iya. kan bunga berwarna merah dipadu-padankan dengan warna hijau, itu seni. Ada orang yang bilang oh ini bukan seni, seni itu bukan gini. Iya. Ada juga yang bilang Banyak persepsi tentang seni dan itu harus kita kuatkan. Kang Denny, betul ya? iya. Oke, dengan berapa orang kira-kira Kang Denny untuk supaya lebih lengkapnya kita diskusi berapa orang untuk tentang seni ini minimal minimal seperti inilah nah, Pak, ya. 4 orang ya, Iya. cocok ya 4 Cocok lah, orang 4 ya. orang. Iya. Sip. Teh Siti, kira-kira apa Teh Siti? Adakah request diskusi apa yang harus kita hadirkan untuk di malam minggu selanjutnya? Mungkin responsif masyarakat terhadap adanya kampung ini. Baik. Teh Siti. Responnya seperti apa? Bagaimana? Apakah lebih ke metode atau misalkan lebih melihat menilai bahwa respon saat ini gitu masyarakat terhadap kampung ilmu, gagasan-gagasan untuk masyarakat lebih merespon seperti itu. Oke, berarti cukup padat, sangat cukup padat ya untuk kemajuan kampung ilmu. Mudah-mudahan ke depan kita masih punya waktu melanjutkan diskusi bersama Rumah Inspirasi. Waduh. Terima kasih. Say hi dulu deh, Rumah Inspirasi. Inspirasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semua. Malam. Ketemu lagi di malam minggu bersama Rumah Inspirasi. Mantap. Saat ini kita kedatangan tamu agung dari Bandung, Kang Denny. Kemudian tamu agung dari wilayah Ciakar, Purwakarta, dan putri tercantik yang berasal dari lereng Gunung Bongkok. Dari pertama sih saya di bidang peternakan, karena mungkin peternakan itu dari awal peternakan itu kita harus memikirkan tentang pakan. Nah, pakannya itu sendiri kita bisa memanfaatkan alam. Oke, dengan lahan di sekitar kita yang cukup luas, otomatis untuk pasokan pakannya nanti akan ke cover begitu, Teh Siti? Iya, maksudnya seperti itu, Pak. Sip, di lain itu ya, itu kan baru satu program yayasan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sektor peternakan. Iya, betul Dengan sekali. cukupnya lahan pakan, artinya nanti bisa menopang dengan populasi yang begitu banyak. Oke, sip. Lanjut, yang kedua kira-kira apa Teh Siti yang menjadi nilai optimisme Teh Siti kampung Leung ini cepat terwujud? Pertama, dari segi pembelajaran itu tidak untuk formal, tapi dia juga menerima non formal gitu, Pak. Seperti latar belakang pendidikan saya cuma tamatan SMP, tapi saya bisa dengan mudah belajar di yayasan. Apakah belajar tentang peternakan kah, belajar tentang perkebunan kah, mengikuti kegiatan Zoom meeting, seperti itu, Pak. Oke, jadi adanya kolaborasi antara pendidikan non formal dengan informal ini disatukan satu padu untuk mewujudkan sinergi antara Formal dan non formal. pembelajaran ini ya, pembelajaran yang tidak biasanya ya, Iya, tidak biasa, Pak. pekerjaan ya, pendidikan yang tidak seperti hanya di ruangan kelas begitu Teh Siti. Iya. Oke, tentunya nanti ke depan anak didik tersebut akan memiliki pengetahuan dan skill-skill melebihi anak-anak didik yang hanya sekedar di sekolah ya. Iya, setelah di sekolah. Oke, siap.
Bagus, sangat cerdas sekali Teh Siti. Poin ketiga apa Teh Siti? Kira-kira masih ada nggak yang menjadi optimisme Teh Siti? Mungkin baik lagi ke peternakan Pak. Kan peternakan itu mengeluarkan kotoran. Kotoran itu bisa bau menyebabkan ke lingkungan. Secara tidak sadar, kita kan kehidupan manusia itu hidupnya mulai dari alam. Kenapa kita tidak mencoba menanam tanaman dengan mengolah limbah yang ada, berubah lagi ke pola hidup manusia yang sehat. Jadi kita nggak perlu beli ke pasar, bisa membuat dapur mandiri. Contoh kecilnya menanam cabai, tomat, seperti itu Pak. Simbolis mutualisme, saling keterikatan ya. Iya. Dari hewan ternak, kemudian limbah dari kotoran hewannya diolah kembali untuk sumber nutrisi tumbuhan ya. Iya. Dari tumbuhan kembali ke konsumsi dan seperti itu seterusnya. Iya Pak. Oke, di samping bisa menghemat, jadi ilmu-ilmu itu yang di sini diterapkan ya. Iya. Jadi untuk hidup kedepannya jadi tahu seperti ini, walaupun untuk sekarang kita memang tidak punya uang, tapi kita tahu cara nyari jalan uang itu sendiri. Jadi uang itu ngikut ke kita, bukan kita yang ngejar uang, tapi uang yang ngejar kita. Seperti itu Pak. Betul. Paham, sangat bisa dipahami antara fungsi ya. Bagaimana memfungsikan segala sesuatu yang mungkin banyak orang menilai bahwa itu kotoran yang sangat jijik, menjijikan, tidak berguna dan tidak bisa dijadikan manfaat. Tetapi di sini bisa dimanfaatkan kembali sehingga bisa menekan biaya kos dari pembelian pupuk. Betul? Betul sekali. Oke, sip, mantap Teh Siti. Mungkin cukup dulu Teh Siti. Baik, Pak. Kita lanjut ke ini nih Pak Andi nih, seorang owner nih dari peternakan ikan patin ya, lebih ke budidaya pembenihan ya. Ya, pendedaran Ikan patin. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa sampai dengan saat ini Pak Andi melakukan usaha ini atas dasar pembelajaran yang dilakukan di Kampung Ilmu Pak Andi. Apakah betul ya? ya betul. Oke. Metode pembelajaran apa saat itu sehingga Pak Andi memiliki kemampuan untuk memiliki usaha? Sebenarnya sih karena pekerjaan utama saya sebagai staf di SPW, pada waktu itu kan termotivasi dari ini ya, dari penghasilan, bahwa sebagai kerja sebagai staf itu sangat rendah sekali. Dan dari situ saya berpikir bagaimana caranya untuk bisa menambah income ya. menambah income dari penghasilan saya sebagai ini. Dari situ saya mulai berpikir bagaimana caranya Mulai melakukan usaha. Nah, tentunya dengan memulai itu ada beberapa tahapan, diantaranya ya pembelajaran apa yang Pak Andi lakukan gitu sehingga sampai dengan saat ini bisa mewujudkan satu poin usaha. Pada awalnya sih dulu kan karena kebetulan di SMP itu dekat sama rumah ilmu ya, kampung ilmu. Saya awalnya sih mau mencoba usaha itu, tapi karena kebetulan modalnya belum ada, terus melihat Yayasan. ya. Jadi posisi pada saat itu Pak Andi diajak atau inisiatif sendiri untuk untuk masuk ke yayasan, dan di situ semua pembelajaran difasilitasi. Pada awalnya sih saya punya inisiatif sendiri. Kebetulan waktu itu ada teman juga namanya Pak Awan. Karena melihat ada kolam ikan yang enggak terpakai yang yayasan, waktu itu saya koordinasi sama pemilik itu. Oke, dari situ mulai belajar ya. Dari situ Berapa lama Pak Andi proses pembelajaran itu? kurang lebih sekitar 6 bulan. 6 bulan belajar, kemudian Pak Andi mencoba dari awal ya. Iya. Karena kebetulan basic saya juga pendidikan di otomotif, jadi pas begitu belajar juga saya betul-betul dari nol.
nggak tahu cara treatment air, terus dengan bibit, perawatan. Nah, Jadi tidak nyambung ya dari ya, dari jurusan otomotif otomotif ke ikan perikan. ke anyir gitu ya. Dari Iya, dari hitam oli gitu kan, menyengat bau bensin, mesin, putaran iya. ke air ya, ke Iya. anyir gitu. Sangat jauh sekali tapi memang hebat Pak Andi. Alhamdulillah kurang lebih selama 6 bulan saya belajar, terus udah menguasai ilmunya, bagaimana cara treatment air, terus cara perawatan ikan, dan setelah itu saya mencoba untuk mengembangkan di rumah, dan alhamdulillah dari 2 kolam itu panen pertama maksimal, hasilnya itu lumayan lah, gitu ada hasilnya, terus bikin lagi sampai sekarang. Oke, sip. Untuk pertanyaan kedua, Pak Andi melakukan usaha ini karena melihat hasil atau misalkan ada mimpi yang harus diwujudkan gitu. Apakah itu Pak Andi harus memiliki 200 atau 400 kolam, atau misalkan hanya merasa bahwa untung saya harus terus berusaha di sini gitu Pak Andi. Sebetulnya kalau lihat potensi untuk penyederan ikan patin itu, karena kebutuhan untuk benih di sektor benih itu kan cukup lumayan tinggi ya untuk daerah Jatiluhur dan Cirata. Maka dari itu untuk pengembangan sih masih cukup lumayan ini untuk dikembangkan. Oke, berarti lebih melihat ke potensi ya, potensi pasar ya, untuk benih ikan itu. Siap. Sementara kira-kira berapa ekor yang pernah Pak Andi urus dari mulai kecil sampai dengan terjual gitu? Berapa ekor? Sebetulnya kalau ditanya berapa ekor itu tergantung besar kolamnya juga ya. Kalau misalkan kira-kira berapa Pak Andi? Ada misalkan 500.000 ekor atau 200.000 ekor? belum ke situ. Kalau misalkan diameter 3 itu maksimal kapasitas 5.000 ekor untuk di sistem konvensional. Kita kan untuk saat ini masih pakai sistem konvensional. Ini belum ini ya, belum masih konvensional ya, masih biasa berarti ya. Masih biasa. Bagus deh. Tapi ada harapan untuk supaya Pak Andi bisa menularkan gitu kemampuan ilmu yang dimiliki kepada warga sekitar, misalkan saudara, tetangga, atau misalkan ya ada orang yang datang nih punya antusias untuk bisa rasa ingin tahunya tinggi lah intinya. Apakah bersedia, apakah akan nantinya dikenakan tarif belajar atau gimana? Sebetulnya untuk pembelajaran itu kan karena emang dari awalnya juga kita di yayasan itu sistemnya kita kayak pembelajaran. Kalau misalkan kita udah menguasai ilmunya ya, dengan harapan kita bisa menularkan ilmu itu ke orang lain. Oke. Jadi memang tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsinya kita belajar kemudian bisa dan menularkan kemampuan ilmu tersebut terhadap orang lain ya, untuk supaya terus generasi ini berkelanjutan. Mantap Pak Andi. Sip, berarti Pak Andi bersumber dari Kampung Ilmu ya. Salah satu pengusaha ya, salah satu pengusaha yang bersumber dari Kampung Ilmu, dan sekarang bisa kita lihat hasil dari pekerjaannya gitu, dengan adanya kolam di rumahnya, kemudian dengan adanya transaksi dengan pasar gitu kan, sudah terwujud gitu, sudah nampak jelas poin usahanya berjalan. Sukses Pak Andi. Ini nih satu lagi dari Bandung. Wah, kayaknya Bandung mesti gua nih. Kalau lu
dari Bandung, gua juga sama dari Bandung. Enggak deh, Kang Denny ya, kita biasa Sunda Kang Denny. Mudah-mudahan orang-orang di luar sana, syukur-syukur dari Sabang sampai Merauke bisa melihat, bisa menonton, dan apa yang kita diskusikan bahwa belajar itu poin utama ya dibanding apa melakukan, ya kan, melakukan sesuatu gitu tanpa memiliki keilmuannya, tanpa memiliki dasar, mungkin itu hal yang sia-sia dan tidak akan berjalan lama. Kang Denny dengan kemampuan ini ya mengajar ya, latar belakang seorang guru ya, tentunya lebih tajam pandangan untuk melihat seseorang, bahwa dengan si A berkarakter B, si C berkarakter D, dan si D berkarakter F bisa jadi ya. Nah, apa kira-kira Kang Denny yang mau Kang Denny bawa gitu? Gagasan apa untuk Kang Denny di sini supaya kampung ilmu ini makin cemerlang, Kang Denny, makin berkelanjutan gitu. Tambahan programnya, program-program baru, tentunya tidak menyampingkan program yang sudah berjalan, betul. Kira-kira apa Kang Denny gagasannya? Mungkin gagasan yang bisa saya berikan kepada kampung ilmu ini, salah satunya bisa bersinergi antara kegiatan yang lama dengan kegiatan yang lain, dan juga kemampuan saya tentunya. Salah satunya, background saya itu dulu pernah kerja sebagai tutor robotik. Nah, di sana saya bekerja untuk membuat alat-alat otomatisasi dan juga digitalisasi lah. Nah, gagasan yang saya bawa dari Bandung nih ke kampung ilmu ini itu untuk membuat sistem otomatisasi, sistem pendataan yang otomatis, seperti itulah kurang lebih. Oke, sip. Berarti bisa ya mengkolaborasi antara teknologi dengan sistem konvensional yang saat ini masih berlangsung ya Pak Andi ya. Mungkin ke depan ada cipika-cipiki nih antara Pak Andi dengan Denny untuk membahas terkait peningkatan sektor produksi pendataan atau di otomatisasi, betul. Kira-kira apa Kang Denny program awal untuk di sektor apa Kang Denny akan menerapkan otomatisasi ini? Untuk sektornya di sini itu kan ada tiga sektor utama. Nah, sektor yang pertama itu kan peternakan. Peternakan ini ada peternakan kambing. Nah, terus udah ya aja. Nah, terus yang kedua itu perikanan. Nah, dan yang satu lagi itu perkebunan. Nah, lalu bagian saya di sini itu membuat otomatisasi di di peternakan itu sistem pendataannya, database-nya. Nah, database dari sila-sila hewan-hewan ini, biar si kambing ini dia terlihat dengan jelas asal usulnya dari mana. Oke, berarti nanti kita bisa mengakses kapan saja, di mana saja, untuk misalkan identitas A gitu kan, hewan A dengan inisial misalkan Asdog atau Tak Pusing, kita ibaratkan dua nama itu, misalkan Asdog, kita akses atas nama Asdog, lahir di bulan apa, tahun berapa, sampai di mana. Oke, siap. Di situ kita bisa akses juga berapa banyak selama hidup dia makan. Bisa akses juga. Bisa ya. Bisa. Oke, bobot tentu. ketinggian panjang. Iya. Nah, untuk kisah cinta mungkin kita tidak bisa masukkan di situ ya. Tidak bisa. Susah itu. Tapi memungkinkan Kang Denny, karena apa? Adanya mungkin ya yang terjadi gitu, kawin silang antara Asdog dengan Tak Pusing, atau misalkan sila-sila itu kan mungkin saja ya nanti akan dimasukkan ke situ. Berarti
ini semacam ini ya, semacam database yang berbasis aplikasi begitu. Ya betul seperti itu. Apakah nanti akan akan dibuat meluas untuk supaya orang yang melihat kemudian tertarik dan merequest untuk membeli, Kang Denny? Nah tentu nanti kedepannya kita ke arah profit ya, ke arah income untuk kampung ilmu ini. Jadi nanti akan dibuat semacam sebuah aplikasi yang bisa memudahkan para pembeli untuk mengakses si kambing-kambing yang kita miliki kayak gitu. Oke, berarti nanti ke depan misalkan saya perlu kambing nih, Ya, wah udah download aplikasi di Play Store no, ya. ya, Download aplikasi, kita lihat beberapa fisik kambing dan ada yang tertarik dengan harga yang sesuai dengan kantong, bisa langsung membeli ya. Nah bisa langsung Oke. pesan aja, nanti disiapkan. Bisa dikirim langsung ya. Iya. Oh, dengan pengirimannya mungkin ya di situ tidak harus. Oke, siap. Terpercaya Kang Denny ya? Iya tentu. Sangat terpercaya ya dengan sistem administrasi. Mungkin nanti seperti apakah? Apakah harus transfer dulu baru dikirim, atau misalkan dikirim dulu baru harus bayar? Mungkin mekanisme yang pas dan aman itu seperti apa? Kalau untuk mekanisme kita belum berpikir ke sana sih, tapi kalau dilihat pada umumnya kita bisa bayar DP dulu. Nah terus jika barang sudah sampai di lokasi, nanti sisanya bisa dibayarkan. Mungkin seperti itu. Itu sektor kambing ya. Tetapi mungkin ke depan bisa juga kolaborasi dengan sektor ikan ya. Iya. Sektor tanaman Teh Siti ya. Tentunya bisa. Iya. Ada Untuk sektor perikanan kita sudah pernah berbicara ya dengan dia. Waktu dulu Kang Andi bikin menemukan alat itu masalah. otomatis. Ya otomatis untuk menghitung jumlah benih dari dari Subang, dari bandar ya? Dari bandarnya. Kenapa harus ada hitungan yang, apakah harus ada hitungan yang pasti supaya kita betul-betul yakin dengan hitungan dari penjual, maksudnya begitu? Untuk permasalahan yang diceritakan oleh Pak Andi, yang saya tangkap itu, jadi ada kemungkinan dari bandar menuju ke kita itu perhitungannya tidak akurat ya. Oke, ada kekurangan hitungan Ya. sehingga mungkin ya kerugian yang terjadi di situ. Pak Andi bayar ikan itu sebelum datang atau setelah datang? Sebelum. Oke, siap. Jadi untuk mengantisipasi adanya kerugian dari salah perhitungan atau kurangnya perhitungan, sudah ada rencana untuk membuat alat hitung otomatis ya. Dengan menggunakan apa itu, robot kah atau misalkan gimana? Saya kurang paham nih Kang Denny. Berapa ini, maaf, berapa ratus ribu yang harus harus dihitung kemungkinan? Ya, sekitar 100.000. 100. Waduh, kalau manual itu kan bisa 4 bulan setengah Kang Den. Iya enggak? Makanya di situ sering tekor gitu ikan hitungannya. Misalkan beli 50.000 ekor, itu yang ke bawah cuma 40, Yang datang 40. 40. 10.000 ekor yang hilang ini dengan nilai berapa? Ya sekitar 1 juta. Wah, lumayan itu. 1 juta bisa dibeliin alat berapa biji gitu misalkan. Mudah-mudahan segera terwujud Kang Denny sistem hitung otomatis ya. Ya. Walaupun ikannya kecil-kecil gitu tapi tetap bisa dihitung ya. Penggunaan apa itu? Kita counter pakai sensor. Iya, pakai sensor. Kita bisa pakai bermacam sensor ya, variasi. Nanti intinya sistem kerjanya itu ikan lewat ke sensor, nanti terhitung, ada countnya, ada penghitungnya. Kalau misalkan lewat 1, dia nambah angkanya 1. Lewat lagi 1, dari 1 tambah lagi 1 jadi 2. Kayak gitulah kurang lebih.
keren. Mantap. Harapan ke depan mungkin kampung ilmu ini akan benar-benar jadi sentral teknologi juga ya. Amin. Hah? Amin. Jadi semua tercover oleh sistem gitu ya, Ya, dan orang-orangnya hanya sebagai kendali saja gitu, ya, sistem kontrol saja maksudnya. Sementara kendalinya semua sensor. ya. Oh keren. Ya kembali ke Teh Siti. Kalau boleh tahu usia berapa Teh Siti? Usia menuju 19 lah, udah 19. 19, sangat muda sekali ya. Awas hati-hati. Ya sementara yang di depan kita kan di sini semua masih lajang Teh Siti. Hah? 19. Nah, dengan usia 19 tahun ini kira-kira momen apa yang pernah Teh Siti dapat gitu? Momen ini ya, momen asik gitu selama di kampung ilmu ini apa gitu? Momen yang paling asik ya Pak. Iya. Pertama mungkin apa sih, orang-orangnya. Banyak teman maksudnya gitu. Iya, banyak Oke. orang-orangnya hangat gitu Pak. Jadi salingnya, interaksinya jalan gitu, maksudnya hangat tuh, hangat dan cair ya. Iya, Nah, jadi itu. saya suasana. Asik. Oke, tentunya kita mesti tahu nih kira-kira berapa orang gitu Teh Siti yang bisa menjadikan kampung ilmu, kira-kira berapa banyak orang yang bisa mewujudkan kampung ilmu ini. Menurut Teh Siti berapa banyak orang, membutuhkan berapa banyak orang untuk bisa mewujudkan kampung ilmu ini? Kalau bisa sebanyak-banyaknya, tapi kalau banyak tidak konsisten itu tidak mungkin maju. Tapi kalau kita satu tapi konsisten itu bisa. Sedikit tapi berbobot ya. Iya, seperti itu Pak. Oke. Banyak lebih memungkinkan, tetapi harus dengan konsisten ya. Sip. Nah, Pak Andi nih ada pertanyaan nih Pak Andi mengenai perasaan Pak Andi, boleh kan? Hah? Malam minggu ini kan tidak luput ya dari perasaan yang dimana orang lain berkeliaran di luar sana untuk melakukan biasa aktivitas muda ya. Sementara kita ngobrol di sini, minum gitu kan, ngopi, diskusi, bincang, ya sedikit curhat lah. Pak Andi, apakah sampai saat ini masih merasa pede dengan identitas jomblo? Masalahnya saya dengar Pak Andi jomblo ini kan? Gimana? Ya sebetulnya untuk itu sih tidak ada masalah ya. Tidak ada Cuman masalah ya. Untuk saat ini saya lebih fokus ke kayak bangun usaha kayak gitu. Keinginan ada tetapi prioritasnya yang Ya, lain gitu. ya. Oh, super sekali benar. Keinginan ada ya, tetapi belum jadi prioritas. Mungkin setelah nanti terbentuknya usaha itu jadi jadi Terus usaha. bisa membantu banyak orang dalam usaha itulah. Mungkin Bangun. apakah kalau mungkin ini pemikirannya seperti ini ya, kalau misalkan Pak Andi punya pasangan, nanti si waktunya akan terbagi gitu, akan terbatasi Iya, gitu. betul. Oh, Jadi lebih untuk saat ini lebih fokus dulu ke situ lah. jadi lebih ingin waktu ini berguna untuk orang ya. Iya, betul. Tidak untuk kekasih Pak nanti ke depan. Nah, kalau Kang Denny, saya tidak akan menanyakan masalah perasaan, tapi saya akan menanyakan mengenai ini pilihan. Nah, Kang Denny, macam seperti apakah yang Kang Denny pilih? Macam perempuan seperti apakah gitu? Sementara saya melihat bahwa ada banyak orang-orang yang di sekeliling Kang Denny ini dekat gitu loh. Iya. Dengan si A, dengan si A yang dengan fisiknya mungil gitu kan, si B dengan fisiknya nol gitu kan. Kira-kira pilihannya di mana Kang Denny? Pilihannya Pilihannya dengan karakter seperti apa?
nggak ada Oh gitu belum, sih. tidak ada karakter ke situ Nggak ya. ada karakter apapun, nggak ada spesifikasi Ah, gitu ya. ah, lebih Harus ke SSD, Ah. HDD. oh, Nggak ada. jadi lebih ke merasa nyaman aja ya. Iya, yang penting Nyaman, santap Saya- gitu, nerima tidak. saya udah cukup. Bagus, asik. Nah, kembali fokus lagi nih. Kampung ilmu. Dasar kampung ilmu ini dari apa? Apakah harapan dari seorang penggagas besar, seorang guru besar gitu? Atau kampung ilmu ini jiwa yang sudah ada di kalian semua gitu? Ada nggak perasaan, ada nggak jiwa kampung ilmu ini di hati-hati kalian gitu? Tidak hanya sebatas ini program gagasan seseorang. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi Apakah sudah ada penjiwaan untuk kampung ilmu ini? kalau untuk itu emang pada awalnya kalau saya ya, kalau saya itu awalnya emang diajakkan ke sini ya. Kisahnya itu diajak sama Ajis. Nah, dia itu di sini di sektor peternakan. Diberitahukan bahwa dia sedang tinggal di kampung ilmu, dihubungkanlah saya dengan Pak Imam. Pak Imam ini kan profesor ya di seorang dosen UI, bidangnya sosiologi. Nah, dia memiliki gagasan untuk membentuk sebuah kampung di mana kampung itu ada segala macam ilmu di sana gitu kan. Nah, tapi mimpi itu tidak bisa terwujud kalau misalkan di kampung tersebut tidak ada supporting dari orang-orang sekitarnya ataupun orang-orang luar. Kan intinya gitu ya. Nah, maka dari itu saya diajaklah ke sini untuk ikut mewujudkan cita-cita atau impian yang Digagas oleh Pak Imam ya. beliau gagas. Tapi setelah dipikir-pikir lagi sekarang ini gitu, saya rasa diri kita masing-masing itu kita punya gitu suatu dasar yang bisa kita korek lebih dalam kalau kita ingin ya, kita ingin korek lebih dalam untuk mencari tahu segala sesuatu yang ada. Nah, itu adalah cikal bakal dari ilmu itu kan asalnya dari penasaran, dari rasa ingin tahu. Kalau rasa ingin tahu tinggi, nah kampung ilmu itu ada di dalam diri kita sebetulnya. Jadi kembali lagi ke ini ya, kembali lagi ke kepribadian. Setiap seseorang memiliki kemampuan dan kemampuan setiap seseorang itu berbeda begitu, Kang Denny. Oke, Kang Denny bagian dari upaya ya sebetulnya ya. Kang Denny sebagian dari upaya untuk mewujudkan kampung ilmu ini yang diinginkan. Semua ilmu ada di sini gitu. Semua orang bisa datang berkunjung dan menuntut ilmu begitu. Implementasinya mungkin di sini dan di luar ya. Oke. Nah, untuk Pak Andi kira-kira punya nggak Pak Andi untuk jiwa gitu? Tapi saya lihat ada ya, Kang Denny. Ada jiwa gitu, ada jiwa bahwa orang ini harus paling tidak mengetahui gitu ikan itu apa gitu. Betul, saya melihat langsung gitu. Pak Andi ada nggak Pak Andi perasaan untuk ini, untuk kampung ilmu ini gitu Pak Andi? Untuk kampung ilmu ya, mungkin untuk harapan saya ke depannya semoga kampung ilmu ini bisa terwujud lah. Ada banyak ilmu gitu, kayak ilmu peternakan, terus perkebunan, perikanan, dan mungkin bisa menjadi bisa menjadi tingkat pembelajaran, bisa jadi income buat masyarakat sekitar. Contohnya kalau saya kan di perikanan yang sebelumnya mungkin
perikanan di apa ya, dipandangnya kayak sederhana kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan kita serius cara merawat ikan itu kan ada hasil ekonominya juga, jadi ada hasil tambahan kayak gitu. Iya. Mungkin Dan- harus ada pendalaman ya Iya. mengenai ini ya, mengenai ikannya Dan orang-orang. untuk harapan saya ke depannya sih ya semoga di kampung ilmu ini banyak gitu, setiap masyarakat itu bisa melakukan usaha itu. Oke, harapan Pak Andi ingin supaya paling tidak masyarakat tidak pernah merasakan kesulitan ya Ya betul. dengan potensi yang ada gitu. Kenapa? Potensi yang sangat besar lah menurut saya, sangat bagus untuk dikembangkan. Iya, potensi yang besar ada di tempat kita Iya. dan kita ya. Sementara kita nggak tahu gitu cara ini. Oke, iya. Thank you Pak Andi. Teh Siti, kira-kira Teh Siti penjiwaan seperti apa Teh Siti mengenai kampung ilmu ini? Mungkin penjualan saya pribadi, saya belajar dari kesalahan saya Pak. Ke saya latar belakang pendidikan saya sampai SMP. Nah terus saya tertarik pada kampung. Saya melihat SDM di kampung ilmu itu belum diperbaiki Pak. Jadi kedepannya pengen melatih masyarakat ini untuk belajar peternakan yang baik dan supaya menghasilkan income yang baik supaya bisa anaknya itu bisa sekolah sampai pendidikan yang pasti gitu Pak, seperti S1 gitu Pak. Harapan Teh Siti itu ya, mengedukasi masyarakat untuk supaya mulai bertindak luas ya, Tindak seperti luas. tadi ya, Iya, dengan penuh keilmuan ya, iya. terstruktur demikian. Kalian Teh Siti mantap, ini harapannya. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk Kang Denny. Kang Denny, kira-kira perlu berapa waktu Kang Denny untuk bisa melatih seseorang memiliki keilmuan di bidang itu, bidang robotik yang tadi Kang Denny? Kira-kira berapa lama Kalau kita pakai jam belajar non formal yang kita pakai di sini, itu sebetulnya bisa dalam waktu yang singkat, sekitar 6 bulan itu bisa. 6 bulan untuk belajar robotik, itu bisa sama dengan kuliah S1 selama 4 tahun ya? selama 4 tahun. Oke, ekspres sekali ya. Ekspres, 6 berbanding karena 4 kita tahun. bisa fokuskan. Kalau S1 misalkan saya dulu S1 itu 144 SKS, dan mata kuliah yang ada di sana itu macam-macam, bahkan ada agamanya, ada Tentunya kalkulus ya, yang kalkulus, lebih mantap itu. iya, dan lain-lain lah banyak. Nah, ilmu-ilmu itu menunjang sebetulnya, tapi tidak fokus di situ gitu, tidak fokus di robotiknya. Abstrak ya, Iya. untuk informalnya ya. Kayak puzzle yang berserakan, dirangkai. kita yang harus ngerangkai sendiri kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita udah tahu nih mau belajar fokus di robotik, nah berarti kita tuh puzzle-nya udah tahu nih, oh ini di sini, ini di sini, ini di sini. Nah jadi lebih mudah kalau misalkan gitu. Jadi 6 bulan itu sebetulnya cukup dengan pengaturan jadwal non formal ya. Artinya kita bisa 24 jam belajar di situ dalam satu hari. Sudah bisa dipastikan selama 6 bulan ke depan seseorang yang belajar itu paling tidak bisa membuat satu karya ya. Iya, satu karya. Oke, bagus. Kang Andi, bagaimana? Kira-kira berapa lama orang paham dengan metode budidaya yang sesungguhnya sampai dengan hasil gitu Pak? Sebetulnya sangat singkat sekali ya, paling cuma satu periode itu sekitar kurang lebih 3 bulan lah, dari nanam bibit, kita treatment air, terus cara ngasih makan, cara kasih suplemen supaya si ikan itu sehat, terus cara ini juga lah antisipasi supaya si ikan nggak kena penyakit. Sampai usia panen itu paling cuma 3 bulan cukup. Oke, 3 bulan ya. Usia 3 bulan seseorang bisa
bisa mulai melakukan usaha. Iya. Cukup super tuh, luar biasa. Teh Siti lanjut, kira-kira berapa lama Teh Siti seseorang ya bisa paham dan merubah situasi pola pola kerja di sektor peternakan Teh Siti, untuk supaya lebih 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 apa ya, lebih menguntungkan, lebih lebih apa lagi Teh Siti yang diharapkan? Ya intinya lebih bisa memanfaatkan limbah atau kotoran tersebut gitu. Oke, jadi lebih bisa menekan kos ya, Iya, biaya ini ya, biaya anggaran-anggaran itu ya. Kira-kira berapa lama Teh Siti orang bisa paham untuk itu? mungkin kalau di peternakan itu kita harus minimal itu 1 tahun. Kan tadi Pak Andi perikanan itu 3 bulan itu bisa. Tapi kalau di sektor kambing 3 bulan itu hanya usia pertumbuhan si anakan cempe. 1 tahun itu kita tahu pertumbuhan pasca dia hamil, terus pengasihan perawatan pasca hamil, terus lahiran pasca perawatan cempe, mengurus lagi hingga mengawinkan hingga tumbuh lagi Pak. Oh, sampai dia punya generasi ya, Iya, sampai dia sampai punya punya generasi. anak ya. Iya, Hmm. 1 tahun. Kambing apa ini Teh Siti yang dominan Teh Siti rawat ini? Mungkin untuk yang saya sekarang rawat itu ada etawa sama sanen. Kebetulan sekali sanennya itu blue blood Pak, dari Swiss asli. Sanen ya, Iya, sanen. kambing Sanen sanen dan etawa. yang biasa kita makan di pinggir jalan sate itu bukan? Oh, jelas bukan. Oh, Namanya bukan kambing ya. kacang. Oh, itu kambing kacang. Iya. Jadi kambing kacang, bukan kambing Swiss. Sepertinya dagingnya tidak masuk ke pasar biasa ya, Iya. kambing Swiss. Ada kolaborasi antara ini robotik dengan ini, otomatisasi dengan sektor ini. Untuk otomatisasi Kambing? di sektor kambing itu ada yang sudah terrealisasi. Salah satunya pemberian minum secara otomatis dan juga pemisah kotoran hewan. Nah, secara otomatis kotoran padat dan juga kotoran cair terpisah secara otomatis. Oke, dan akhirnya nanti kotoran padat dan pisah ini akan dikemanakan Kang Denny? Nah, kotoran padatnya itu akan dijadikan pupuk. Enggak, maksudnya nanti akan digeser kemana di Sistemnya. Sistemnya itu nanti dia itu dikumpulkan di satu tempat maksudnya gitu. Jarak antara kandang ya dari atas ke bawah itu dia ada rongga kan, ada ruang. Nah, ketika hewan itu melakukan berak ya, berak, dia kohenya itu akan turun ke bawah. Nah, kita akan tampung itu. Nah, itu terpisah secara otomatis oleh sistem. Nanti akan digerakkan oleh conveyor. Nah, si kotoran padatnya lalu dimasukkan ke dalam sebuah wadah, wadah penampung seperti itu. Oke, jadi tidak ada yang terbuang langsung di tempat itu ya? Iya. Bagus. Itu untuk kolaborasi antara otomatisasi dengan sektor kambing ya. Iya. Sektor ikan pun sama ya. Ke depan akan mulai merancang lebih ke mesin penghitung ikan atau alat penghitung alat penghitung. Alat dengan mesin mungkin fungsinya sama tetapi modelnya berbeda ya, lebih ke fisiknya yang berbeda. Sip, bincang-bincang malam minggu ini terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan malam minggu selanjutnya kita masih bisa bertemu, selalu bersedia untuk diundang, walaupun tidak banyak amplop yang kita keluarkan, tentunya dengan air putih yang hangat, dengan senyuman yang manis. Berikut harapan mungkin ya yang lebih besar, untuk harapan kita bahwa setiap orang memiliki keilmuan untuk bisa melakukan hidup yang lebih produktif ya. Gitu. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin agenda ke depan kita apa ini, kira-kira ada request nggak agenda ke depan, pembahasan dan bincang-bincang kita mengenai apa? Apa yang harus kita bincangkan ke depan? Pak Andi dulu, kira-kira apa? Seputar apa yang kita harus bincangkan ke depan? Mungkin lebih ke ini ya, Curhat.
Bukan, Oh bukan. kayak sosialisasi ke masyarakat mungkin, biar masyarakat itu lebih tahu Ya bahwa ada bahwa ada wadah gitu ya, uh, yang ada apa ya, menampung. ada sistem usaha yang dapat menghasilkan uang. Oke, siap. Jadi orang bisa mengakses ya. Mungkin orang-orang yang masih berpikir bingung untuk melakukan usaha apa yang Iya. saya harus lakukan gitu. Nah di sini ada tempatnya gitu. Ya, gitu. Oke, dengan pembelajaran yang cukup singkat, kemudian pasti ya hasilnya. Gitu. Kang Denny, kira-kira apa nih pembahasan untuk di minggu ke depan nih, malam minggu ke depan? Mungkin tentang ini Cinta? dari- Hah? Tidak. Jangan Cinta. dulu mungkin. bahas cinta itu tiada akhir. Oke, oh keren tuh. Susah, Pak. Bagus itu, cinta tiada akhir tetapi adanya koma. Iya. Gitu kan, putus nyambung lagi, putus nyambung lagi gitu. Iya. Dan akhirnya tanda tanya Dia apa? terus bakal dibahas terus. Betul. Ada apakah dengan cinta? Mungkin itu ya tema. Boleh, tema boleh. ada apa dengan cinta, itu tema di malam minggu yang akan datang, tetapi dengan tamu undangan yang lain. Oh iya. Mudah-mudahan ada yang bersedia dengan tema ada apa dengan cinta. Waduh. Wow. Oke, sip. Kang Denny, apa kira-kira gak pembahasan apa dan diskusi apa yang ini yang diharapkan oleh Kang Denny untuk di malam minggu ke depan? Mungkin tentang seni, Pak. Seni. Iya. Oke, jadi Tentang orang seni. inginnya seperti apa? Orang mengenal tentang seni, apa orang harus bisa memiliki seni, atau seni itu indah atau gimana? Persepsi seni di jiwa tiap orang, Oh, dari iya. pandangan tiap orang. Hmm. Gimana sih seni itu? Karena seni itu kan susah ya, abstrak ya. Abstrak, betul. Kita bisa lihat ini, wah ini Iya. itu seni nih. Ah, Pas bunga ini Iya. dengan apa namanya, peletakannya seperti ini, gitu Iya. kan. Bunga Betul. berwarna merah dipadu-padankan dengan warna hijau, itu seni. Ada orang yang bilang, oh ini bukan seni, seni itu bukan gini. Iya, Ada juga betul. yang bilang gitu. Banyak persepsi tentang seni dan itu harus kita kuatkan, Kang Denny, betul ya? Iya. Oke, dengan berapa orang kira-kira Kang Denny untuk supaya lebih lengkapnya kita diskusi berapa orang untuk tentang seni ini? Minimal minimal seperti inilah, 4 lah ya. 4 orang ya. Iya. Cocok ya 4 Cocok lah, orang 4 ya. orang. Iya. Sip. Teh Siti, kira-kira apa Teh Siti? Adakah request diskusi apa yang harus kita hadirkan untuk di malam minggu selanjutnya? Mungkin responsif masyarakat terhadap adanya kampung ilmu. Baik Teh Responnya Siti. seperti apa? Bagaimana? Apakah lebih ke metode atau misalkan lebih menilai bahwa respon saat ini gitu masyarakat terhadap kampung ilmu, Iya, betul itu Pak. gagasan-gagasan untuk masyarakat lebih merespon seperti itu. Oke, berarti cukup padat tuh. Sangat cukup padat ya untuk kemajuan kampung ilmu tentunya yang menjadi PR kita. Kemudian yang kedua, di sini membuka akses seluas-luasnya untuk orang-orang yang masih berpikir apa sih yang harus saya upayakan dan macam usaha apa yang saya harus mulai. Kemudian tentang seni, ini seni penjiwaan Kang Denny dalam sekali ya. Mudah-mudahan ke depan kita masih punya waktu untuk melanjutkan diskusi bersama Rumah Inspirasi. Waduh. Terima kasih. Say hi dulu deh. Rumah Inspirasi. Good. Nah gitu. Udah dong, foto bareng, kita lagi podcast. Nah, Hera fotoin dulu, bagus ini fotoin dulu. Ditambah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.